Shalom sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hamba-Mu ini, anak-Mu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hati-Mu dengan baik, dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Hari ini kita akan bahas, kalau ada tanah kutukan, pasti ada tanah berkat. Karena lawan dari kutuk adalah berkat. Jadi ada 3 macam tanah di sini, saudara. Yang pertama adalah tanah kutukan, yang kedua adalah tanah berkat, dan yang ketiga adalah tanah netral. Apa saudara? Ingat, kejadian tempat bunuh diri itu ada kutukan. Namanya kutukan darah. Apa saudara? Kutukan darah. Ketiga, tempat pengguguran bayi-bayi, janin-janin. Kalau tempat untuk ngubur bayi yang digugurkan, janin-janin digugurkan, ingat, darah menuntut. Maka sering ada penampakan anak-anak kecil. Itu seringnya di tangga atau di sekitar itu halaman. Nah, tempat kejadian pengguguran bayi-bayi, janin-janin, itu ada kutukan darah. Siapapun yang nempatin situ, itu sering sakit-sakitan. Sering apa, saudara? Sering apa? Sakit-sakitan, atau sering akan mengalami banyak mimpi-mimpi ketemu orang-orang mati. Terutama anak-anak kecil. Itu ada kutukannya. Dan ingat saudara, itu harus dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tempat kejadian kecelakaan. Makanya tempat yang kecelakaan, duar, mati di situ. Pasti di jalan itu, titik yang sama, lokasi yang sama, sering ada kecelakaan mati di tempat itu. Saya rasa di Temanggung ada saudara? Itu duar, tabrakan di situ. Maka di titik itu setiap tahun pasti ada yang kecelakaan mati di titik yang sama, tempat yang sama. Di luar negeri kalau tempat kecelakaan mati itu ditandain. Dan pasti tandanya tidak hanya satu, berapa kali sampai Anda. Itu namanya roh maut. Apa saudara? Ingat, orang mati kecelakaan mati sebelum waktunya juga. Betul? Jelas? Mati sebelum apa? Waktunya. Tapi tetap roh yang dalam Tuhan langsung ke Firdaus. Yang tidak dalam Tuhan, dunia orang mati, terpisah. Nah, darahnya menuntut. Biasanya sopir sering lewat, anak kecil lewat, kakek-kakek lewat, ibu-ibu lewat, menghindar, duar, tabrakan di situ. Makanya sering tempat kejadian kecelakaan mati itu ada tempat angker, sopir mau lewat, klakson dulu, bel dulu, tin tin, baru lewat. Setan tidak takut klakson. Itu hanya sugesti, jelas saudara. Itu ada namanya roh maut. Apa saudara? Apa saudara? Roh maut. Nah, roh maut. Ya, ini saudara. Nah, ini penting sekali. Ini roh maut. Kecelakaan mati. Duar, tabrakan terus.
Saya nanganin itu kejadian arah Tawangmangu. Karena yang minta kanit lakanya. Dulunya ada orang kecelakaan, duar mati, kepala pecah. Setelah itu setiap tahun ada yang kecelakaan terus di situ. Sampai dikasih plang, hati-hati rawan kecelakaan. Hari ini dipasang, malamnya duar tabrakan mati, temangsang di hati-hati. Sampai dikasih lampu terang, polisi jaga di situ. Polisinya capek, pindah lokasi. Duar tabrakan mati di tempat bekas polisi berdiri. Kanit lakanya ngomong apa? Untung dia ndak berdiri terus di situ. Jadi minta nanganin. Setan keluar, baru ndak ada kecelakaan sampai sekarang. Itu namanya roh maut. Apa saudara? Tanah kuburan. Apa saudara? Apa saudara? Tanah apa? Tanah kuburan. Tanah kuburan yang dipakai itu bukan kuburan biasa. Itu adalah kuburan seorang pembunuh, perampok, penjahat, penipu, pemerkosa. Yang dibunuh, dibakar massa atau digebukin sampai mati. Mati dalam posisi jahat. Orang jahat ada kutukan namanya tabur tuai. Siapa yang menabur dia menuai. Nah, di pusaranya itu mengandung kutukan kehancuran. Ini saya beritahu jangan dipraktekkan. Itu tanahnya itu pusaranya itu ada darah yang menuntut. Apa saudara? Darah yang apa? Nah, kalau ini diambil darah itu menuntut, itu ada di mana? Menyatu di tanah, di pusaranya. Kalau tanah itu disiramkan tepat di depan toko orang atau pintu pabrik orang, jelek gitu. Setahun toko atau pabrik orang pasti bangkrut. Jelas? Pasti apa saudara? Bangkrut. Cirinya ada. Kalau secara alam roh itu kayak ada kabut gelap. Makanya sering kejadian orang mau beli di tempat itu keliru terus. Kayak enggak kelihatan. Kalau tanah itu disiramkan di atap rumah tetapi di luar rumah. Kenapa tidak di dalam rumah? Ya ketahuan. Itu disiramkan di atap rumah. Dalam 1 tahun rumah tangga orang cerai. Panas ribut. Kalau tanah itu disiramkan di atap rumah, depan pintu, dalam rumah, itu berubah dari santet tanah. Ingat yang dipakai itu kuburan orang jahat yang mati dibunuh. Ina menuntut, yang kena eksekusi, teroris gitu loh. Makanya diambil tanah itu karena itu udah. Itu yang tinggal di situ megap-megap, mati ndak hidup ndak, sakit pindah-pindah. Setan memang ada kuasa, tapi Tuhan lebih kuasa. Amin. Nah, ini pertama tanah kutukan dulu. Nah, arti tanah kutukan artinya apa? Bahwa tanah itu ada sejarah, ada pertumpahan darah. Jelas saudara? Makanya terjadilah rumah-rumah, tanah-tanah, tempat angker. Termasuk tempat kerasukan massal. Itu pastinya tempat pembunuhan massal. Nah, untuk mengalahkan kutukan darah hanya bisa dihadapi dengan darah pula. Ingat, ada 3 cara untuk mengusir setan. Yang pertama dalam Injil Markus. Mereka mengusir setan-setan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yang kedua, minyak urapan. Bila ada saudaramu yang sakit, hendaklah penatua mengelesi minyak dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, mereka orang-orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Ingat, ada 3 dikatakan mengalahkan iblis. Artinya tingkat setan yang paling tinggi itu dikalahkan oleh darah anak domba, yaitu darah Yesus. Amin. Apa saudara? Nah, darah harus dihadapi dengan darah pula. Ingat, untuk mengalahkan kutukan darah
harus dihadapi dengan darah manusia suci, tanpa noda, tanpa dosa, tanpa celah. Dan di dunia ini hanya ada satu manusia, Yesus Kristus. Dan posisi mati dibunuh. Ingat, Tuhan Yesus mati dibunuh. Maka darahnya bisa berbicara. Bicara apa? Pendamaian, penghapusan dosa, penyembuhan, dan yang mengalahkan iblis. Amin. Ingat, makanya darah Yesus bisa berbicara. Karena Tuhan Yesus mati dibunuh. Nah, tempat kejadian kutukan-kutukan ini, cara untuk mengusirnya itu disebut namanya membuat lokasi itu menjadi netral. Apa saudara? Jadi netral. Nah, caranya gimana? Kalau itu rumah angker, Pak bunuh diri atau dibunuh, saudara ikuti saya semua. Darah Tuhan Yesus, saya semua, darah Tuhan Yesus, sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Di dalam nama Yesus, segala roh-roh setan, roh-roh kutuk, roh-roh jahat, keluar demi nama Yesus. Darah Yesus, sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Pak, apakah perlu panggil pendeta? Tidak usah. Setiap orang percaya diberi kuasa untuk meringankan beban pendeta Petrus. Doa sendiri aja. Nah, ini darah Yesus, sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah menjadi berkat. Nah, untuk doa pengusiran setan ini, itu membuat namanya posisi netral. Di tanah itu kembali pada awalnya. Jelas saudara? Netral. Jadi doa pengusiran roh itu untuk menetralkan suatu tanah tempat kejadian. Nah, maka doa peperangan itu penting. Menetralkan lokasi, menetralisir semuanya. Jelas saudara? Jelas? Shalom sahabat, senang berjumpa kembali dengan sahabat di channel ini. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu mengubah kutuk menjadi berkat. Sahabat, kita harus tahu bahwa ketika kakek, nenek, atau orang tua kita berkontaminasi atau minta petunjuk atau minta berkat kepada dukun atau iblis, maka secara tidak langsung garis keturunan itu kena kutuk. Karena iblis akan terus menuntut darah perjanjian atau perjanjian yang pernah dilakukan oleh kakek nenek dan orang tua kita kepada iblis. Maka semuanya akan kena kutuk. Alkitab mencatat bahwa sampai ke keturunan ketiga dan keempat. Apabila juga belum selesai, maka akan terus berlanjut. Maka dari itu kita harus mengubah kutuk menjadi berkat. Bagaimana caranya? Mari kita sama-sama pelajari. Kutuk dan berkat adalah konsep penting dalam Alkitab. Dalam sharing firman Tuhan, presentasi kali ini kita akan menjelaskan mengapa perlu mengubah kutuk menjadi berkat dan bagaimana hal itu dapat dilakukan. Mari kita dalami latar belakangnya. Kekacauan. Ketika kita merasa tertekan dan putus asa karena masalah hidup yang menumpuk, kita dapat merasa seperti hidup kita penuh dengan kutuk. Apabila kita merasakan sesuatu yang janggal, selalu ada sakit penyakit, selalu ada kegagalan, dan macam-macam lainnya, pasti ada sesuatu yang harus kita bereskan. Mungkin saja kita harus selidiki kakek nenek orang tua kita dulu, apakah ada pernah berkontaminasi kepada dukun dan iblis. Segera selesaikan kutuknya. Karena firman Tuhan tegas mengatakan, kutuk itu sampai ke generasi ketiga dan keempat. Apabila belum dapat diputuskan, maka itu akan berlanjut. Apabila ada kejanggalan yang seperti saya bilang tadi, mari segera ambil doa khusus untuk memutuskan kutuk itu. Tujuan Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi berkat dan memberkati orang lain. Namun manusia seringkali memilih untuk kutuk diri sendiri dan orang lain. Ingat,
Tuhan dengan murah hati selalu ingin memberkati kita. Akan tetapi kita sering memilih jalur kita sendiri, kehendak kita sendiri. Pertolongan Tuhan sepertinya terlambat. Pertolongan Tuhan sepertinya tidak ada. Akhirnya kita memilih jalurnya kita sendiri. Akhirnya kita kena kutuk atas ulah kita sendiri. Jadi, tunggulah waktunya Tuhan. Definisi kutuk dan berkat. Kutuk dalam Alkitab adalah kutukan atau sumpah yang diucapkan sebagai konsekuensi atas dosa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kutuk bukan karena kita, tetapi karena kakek nenek atau orang tua kita, sehingga kita pun kena imbas dari kutuk itu. Kutuk dosa, kutuk dari iblis dan sebagainya. Nah, jadi di sini banyak ragamnya. Bisa kutuk karena ucapan kita, dan kita pun kembali kena kutuk. Bisa juga karena ulah orang tua kita, dan atau ulah para pemimpin kita pun kena kutuk. Jadi kutuk ini beragam. Akan tetapi ada solusi dan kabar baik buat kita. Berkat adalah kebaikan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang taat dan patut terhadap kehendaknya. Kata berkat ini sebuah kata yang baik untuk orang-orang yang Tuhan siapkan. Bisa itu kebaikan, kesehatan, kelimpahan, dan banyak lagi. Nah, berkat ini diberikan Tuhan kepada semua makhluk yang hidup di dunia. Semua manusia diberikan berkatnya. Tidak ada yang tidak diberikan. Tetapi orang yang kerja keras, orang yang berusaha, orang yang lebih giat, orang yang taat, patut kepada kehendak Tuhan, itu akan ditambahkan berkatnya. Ketika dipercayakan perkara kecil, dia bertanggung jawab, Tuhan akan berikan perkara-perkara yang lebih besar lagi, akan diberikan kepadanya. Konsekuensi kutuk dan manfaat berkat menurut Alkitab. Ini konsekuensinya. Kutuk dapat menimbulkan penderitaan, kegagalan dalam hidup, dan menghalangi orang untuk mencapai tujuan dan panggilannya. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 10 jelas mengatakan begini. Iblis datang untuk membunuh, membinasakan. Iblis di sini dia mencuri, membunuh dan membinasakan. Itulah kutuk tadi. Kalau kita pernah berkontaminasi dengan iblis, maka dia datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Kegagalan dan menghalangi kita mencapai tujuan kita. Jadi apabila kita sudah tahu tanda-tanda ini, segeralah ambil keputusan untuk doa khusus. Sementara berkat adalah tujuan Tuhan membawa kehidupan yang sukses, damai sejahtera, memberikan kemampuan untuk membawa sukacita dan manfaat bagi sesama. Berkat seringkali sebuah kedamaian, sebuah sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ini dua hal yang sangat berbeda, kutuk dan berkat. Apabila kita dengar perintah Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, maka kita akan diberkati. Prinsip-prinsip Alkitab dalam mengubah kutuk menjadi berkat. Nah, sekarang kita harus tahu inilah prinsip yang Alkitab ajarkan cara mengubah kutuk menjadi berkat. Pertama, bertobat. Tidak ada pernah perubahan apabila tidak ada pertobatan. Tuhan pun tidak bisa mengubah seseorang kalau orang itu tidak mau. Tapi kalau dia terpanggil, dia ingin berubah dan dia melihat Tuhan, tolong aku Tuhan, maka Tuhan akan mengubah dia. Tetapi beda dengan kasus yang lain. Kalau Tuhan pengen pakai, bisa saja, seperti apapun bisa dipakai. Seperti Paulus ya. Tetapi kalau ada orang yang kekeh gak mau mendengar perintah Tuhan, gak mau, ya sudah. Memang dia ditetapkan untuk tidak menerima kabar baik itu. Karena dia memang menolak. Mulailah dengan mengakui dosa-dosamu, bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Mulai dari mengakui dosa-dosamu. Semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, perlu bertobat. Minta ampun kepada Tuhan. Itu langkah pertama. Kedua, iman. Percayalah bahwa Tuhan ingin memberikan kebaikan dalam hidupmu dan memiliki rencana yang sempurna untukmu. Rencana Tuhan hari depan yang penuh harapan. Rencana Tuhan tidak pernah ada yang gagal. Berimanlah kepada Tuhan. Bertobat, beriman artinya percaya kepada Tuhan. Menerima Tuhan sebagai juru selamat. Yang ketiga, perseveransi. Artinya jangan menyerah pada hadangan dan kesulitan.
teruslah memperjuangkan impianmu dan percayalah bahwa Tuhan akan memberimu kekuatan untuk melanjutkan. Jadi jangan menyerah. Sedikit ada tantangan, berdoa kepada Tuhan, berikan saya kekuatan untuk bisa melaluinya. Jangan menyerah, jangan putus asa. Percayalah, Tuhan akan membantumu. Cara mengubah kutuk menjadi berkat. Pertama, doa. Tadi kita sudah sampaikan bahwa cara mengubah kutuk menjadi berkat yang pertama, bertobat. Kedua, ada iman. Ketiga itu jangan menyerah. Terus percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang ini setelah kita melakukan hal yang di atas tadi, ini selanjutnya yang harus dilakukan. Berdoa setiap hari untuk memohon bersama Tuhan untuk mengubah kutuk menjadi berkat. Berdoa terus menerus, Tuhan. Kalau kita mendengar khotbah Evangelis Daud Tony, beliau mengajarkan bahwa kita harus berdoa. Ubahlah kutuk menjadi berkat. Nah, artinya segala kutuk sumpah serapah, segala kutuk orang tua, kutuk nenek moyang, kami patahkan, kami hancurkan demi nama Yesus. Tuhan ubah kutuk menjadi berkat. Darah Yesus buka jalan berkat, jalan keberuntungan, jalan masa depan dalam hidupku. Nah, ada doa-doa yang diajarkannya. Itu sangat baik sekali kita ucapkan setiap hari. Berdoa setiap hari untuk memohon bersama Tuhan untuk mengubah kutuk menjadi berkat. Berikutnya, percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana dan ingin memberikan kebaikan dalam hidupmu. Ya, Tuhan selalu ingin memberikan kebaikan dalam hidup kita. Dekat dengan Tuhan. Perbanyak waktu untuk beribadah, membaca Alkitab, bersekutu dengan komunitas gereja. Dekat dengan Tuhan. Dan punya komunitas yang baik dengan gereja. Contoh-contoh dalam Alkitab. Yusuf dijual sebagai budak oleh saudaranya. Namun ia percaya kepada Tuhan dan akhirnya menjadi salah satu pemimpin Mesir. Kita melihat di sini bahwa Tuhan sudah menentukan jalan Yusuf. Sekalipun berliku-liku, akan tetapi Tuhan sudah memberikan terbaik. Memang agak panjang perjalanan Yusuf, karena mungkin kesalahan di awal menceritakan mimpi, sehingga mimpi itu membuat kecemburuan dalam hati saudara-saudaranya, sehingga mereka melakukan yang tidak baik kepada Yusuf. Akan tetapi Tuhan punya jalan, rencana yang indah kepada Yusuf. Seolah-olah kutuk di awal, tapi akhirnya semua itu jadi berkat bagi keluarga. Mari kita lihat Ayub. Ayub kehilangan segalanya, namun ia tetap mempercayai Tuhan dan akhirnya ia menerima berkat yang lebih besar dari sebelumnya. Kita tahu bahwa Ayub dicobai dan semuanya hilang, ludes. Dan akhirnya dia tinggal 2 orang saja, istri dan Ayub. Akan tetapi istrinya pun mengolok-olok, mengejek, meminta Ayub mengutuki Allahnya. Tetapi Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Akan tetapi setelah itu dia diberkati luar biasa. Kita lihat Petrus. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Namun setelah bertobat dan memperbaiki kesalahannya, ia menjadi pemimpin gereja awal. Jadi di sini apabila ada pertobatan, apabila ada pemulihan, apabila ada iman, itu akan ada pemulihan kembali. Ada berkat, ada sesuatu yang luar biasa. Kita lihat dari Yusuf ya, dia tidak tinggalkan imannya. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Demikian juga Ayub dan Petrus. Kita melihat akhir hidup mereka. Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Bagaimana dengan sahabat semua? Apabila ada tantangan hidup, tetap percaya, pegang teguh kepada Tuhan. Apabila ada godaan untuk kedudukan, jabatan, tapi untuk mendapatkan jabatan, tinggalkan iman, kita katakan, aku tetap percaya Yesus. Bahwa jabatan apapun itu, pemberian Tuhan. Kesimpulan dan pesan utama, mengubah kutuk menjadi berkat adalah prinsip dasar Alkitab yang dapat membawa perubahan radikal dalam hidup. Dengan berdoa, percaya, dan bergantung pada Tuhan, kita dapat mengalami berkat dan mewarisi janjinya. Nah, inilah tadi sahabat, cara-cara mengubah kutuk dari berkat. Mari segera kita praktekkan, aplikasikan cara-cara ini dalam hidup kita. Percayalah ada mujizat, percayalah ada berkat, percayalah ada jalan keluar, dan hari depan penuh harapan Tuhan sediakan untuk kita semua. Terima kasih. Apabila sahabat diberkati, marilah share video ini. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, mau memilih buruk atau baik pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36 setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.